Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang recordnya kebetulan. Untuk hari ini kita mulai akan membahas, ini konten pertama kita, ingin membahas sesuatu hal yang mungkin menarik bagi beberapa orang, atau mungkin yang tidak menarik untuk beberapa orang, tapi bagi beberapa orang ini mungkin apa sih menikah itu, kenapa sih kita harus menikah gitu. Dan dari itu kami sebenarnya ingin membagi pengalaman kepada banyak orang, kenapa kita harus menikah dan kapan kita harus menikah, jangan sampai menikah dulu. Nah, itu semua harus kita planning sebenarnya, harus kita planning semua. Apa sih sebenarnya menikah itu? Apa menikah itu hanya sebatas hubungan kita di dalam kamar saja atau di atas kasur saja atau bagaimana sebenarnya? Dan kebetulan yang ngobrol di sini tidak cuma saya sendiri sama istri. Nah, kebetulan di sini ada satu teman kita yang juga bergabung nanti yang akan menceritakan bagaimana sih menikah itu. Jadi kita mulai dari kami dulu. Bagaimana sih menikah itu? Kalau dari kami, batas menikah itu bagi kami sampai mulai dari kapan kita menikah dan kapan kita memutuskan untuk sudah mulai, oh kita sudah siap untuk menikah nih, atau oh kita masih belum siap nih kita menikah. Nah itu mulai kapan? Dan ini pengalaman langsung real ya, pengalaman pribadi kita sendiri dan teman kita ini. Dan mungkin kita akan merancu beberapa cerita teman-teman kita yang pernah curhat ke kita semua. Bagaimana menikah itu, bagaimana kagetnya saat menikah, melihat pasangan yang tiba-tiba berubah ketika pacaran. Bagus kok. Nah, ternyata setelah menikah, jeleknya banyak gitu. Bagaimana itu sebenarnya? Sini kebetulan ada kawan kita. Oh iya, belum perkenalan. Ini kita di sini pasangan mama dan papa. Anggaplah panggil saja begitu. Saya papa A, yang mama namanya mama A. Dan teman kita namanya Nopi. Lah, kita akan mulai mengobrol. Pertama kita tanya nih ke teman kita ini, di Mbak Nopi nih. Halo Mbak Nopi, by phone nih ya kita ngobrolnya. Ya, halo. Nah, Mbak Nopi, kita mau nanya-nanya nih. Ya. Awal ini kan sudah menikah ya, berapa tahun sudah Mbak Nopi menikah? Alhamdulillah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Kita berapa? Ya, 3 tahunan juga lah. Dari 2009. Kita mirip ya, kita unda-undi kita menikah ya. Unda-undi. Ya. Kita kayak janjian mau menikah dan punya anak juga hanya jarak. Alhamdulillah sudah. Iya. Sekarang gini, Mbak Nopi. Ya. Untuk memutuskan ini laki-laki yang tepat bagaimana? Atau gini aja, awal mula Mbak Nopi cerita nih bagaimana bertemu dengan suami, bagaimana ceritanya, mungkin bisa di-share dengan kita awal mulanya, nanti lanjut ke cerita yang lain. Kalau ceritanya sih cukup mengkagetkan, cukup itu, soalnya sebelum memutuskan menikah itu sebelumnya punya pasangan, tapi ya gitu punya ada pengalaman buruk sama sebelumnya. Nah, kalau sama suami ini kan memang kenalnya sudah lama, bahkan itu dulu kakak kelas. Nah, kenalnya itu kakak kelas juga karena kerja. Waktu itu kerja waktu SMA ya. Iya, betul. Itu waktu SMA. Nah, lucunya juga si suami ini dulu punya pasangan dan pasangannya itu teman saya. Nah, waktu itu sudah bahkan
bahkan suami ini pernah tunangan sama si pasangannya waktu itu. Ya. Itu sudah 8 tahun lah. Nah, dan saya juga punya pacar waktu itu, punya lumayan lama, 5 tahun. Ya, mungkin karena bukan jodoh ya. Ya. Nah, mungkin bukan jodoh, akhirnya saya putus, ada masalah juga. Terus suami juga putus sama pasangannya waktu itu. Ya. Nah, si suami ini putus ya, kita dulu hampir 9 tahun, 10 tahun lah berteman. Nah, bahkan kita teman curhat gitu kan. Juga teman curhat, teman main. Pokoknya tempat berbagi masalah. Itu benar-benar nggak pernah kebayang kalau bakal jodoh sama ini orang gitu. Ya. Nah, kok pas dari masalah dia putus dari tunangannya dan saya juga putus juga dari pasangan sebelumnya. Dan ini kejadiannya juga cepet banget. Tiba-tiba si suami saya ini tiba-tiba ngajak nikah. Dan nggak tahu kenapa saya dari dulu itu dari putus sama pasangan sebelumnya itu sempat dijodoh-jodohin sama ini. Bahkan saya udah ada yang ngedeketin, tapi saya nggak pernah srek gitu, nggak tahu, nggak yakin aja, ya gimana ya, pokoknya kalau nggak srek kan nggak bakal bisa lanjut gitu. Terus? Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba suami langsung klik gitu. Ya itu, maaf ya, motong sedikit. Ya. Kalau anak muda sekarang kan sering ini, kita mendahulukan rasa cinta katanya. Nah, tapi kalau di sisinya Mbak Novi ini gimana? Di situ sudah ada tumbuh rasa cinta, apa hanya sebatas ini masih teman gitu loh, hanya teman ngobrol gitu, atau gimana? Rasa cintanya sama pasangan yang dulu, maksudnya perbedaan cinta sama orang pacaran sama cinta sama suami, perbedaan. Iya. Nah, uniknya tuh di situ. Padahal waktu si suami ini ngajak nikah, saya nggak ada rasa suka sama sekali, saya nggak ada cinta atau nggak ada sayang. Dan mungkin itu juga ya, kalau memang udah jodoh, mungkin ya, kalau memang udah jodoh ya Allah yang meyakinkan hati kita gitu. Nggak tahu kenapa saya pada waktu suami ngajak nikah itu ya perasaan cinta, perasaan suka itu nggak ada. Dan juga mungkin didukung itu juga. Saya mengenal dia 9 tahun, 10 tahun. Saya juga sudah mengenal karakternya. Mungkin juga kalau saya mengenal dia lama, saya tahu sifatnya, ada buruknya misalnya ya, namanya orang ada sisi negatif sama positifnya. Betul. Tapi mungkin ada sisi baiknya dia yang bikin saya waktu itu berpikir, saya nggak ada alasan saya untuk nolak orang ini. Soalnya saya tahu orang ini karakternya begini. Saya tahu ada kebaikan di dirinya suami saya itu. Makanya di situ walaupun saya nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa suka, tapi saya yakin banget kalau suami saya ini orang baik, dan dia bakal bertanggung jawab sama diri saya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya makanya memutuskan yakin, dan itu waktunya cepet banget. Dari ajak nikah sampai ke nikah itu hanya waktu 3 minggu saya langsung sah. Wow, berarti sesuatu yang sebenarnya tidak kita rencanakan ya, berarti? Tidak direncanakan sama sekali, dan tidak pernah masuk bayangan aja, nggak pernah bakal pengalaman secepat ini. Berarti semua hal yang kita rencanakan ternyata mungkin itu bukan sesuatu yang terbaik buat kita. Ternyata Tuhan lebih memberikannya sesuatu yang terbaik untuk kita. Padahal itu bukan rencana kita kan, sebenarnya gitu ya. Iya, padahal rencana kita sama orang lain ya. Tapi ya gitu, walaupun kita memaksa, saya waktu sama pasangan sebelum juga udah berusaha untuk bertahan. Ya namanya cinta, namanya juga mentingin perasaan cinta ya, Saya waktu itu cinta, udah saya gimana tetap bertahan walaupun sakit hati, saya bertahan. Tapi ternyata
Allah berkehendak lain. Ya, Ternyata, nah di situ pas saya menikah sama suami saya, di situ saya merasa bersyukur. Oh, saya pernah punya pengalaman ini. Ternyata Allah menyelamatkan saya gitu loh. iya. Gebu-gebu. Tapi kalau hanya modal cinta saja ya, kalau memang nggak baik juga gitu. Betul. Jadi sebenarnya posisinya apa ya? Untuk menikah itu bukan hanya sebatas cinta. Mungkin banyak orang berpendapat beda-beda ya. Mungkin tapi dari pengalaman saya sendiri juga pengalaman dari Mbak Novi tadi itu berarti Iya. sebenarnya banyak faktor, nggak cuma hanya cinta saja. Sesuatu Benar. hal malah yang kita tidak sangka ya, sesuatu yang ini tidak mungkin gitu loh, Yang sesuatu tidak mungkin. tidak mungkin malah jadi mungkin gitu ya. Mungkin. Iya. Betul. Terus kemudian setelah menikah apa sih yang dirasakan setelah menikah perbedaan? Ini kan sudah lama padahal sudah kenal Ya. 9 tahun. 9 tahun atau 10 tahun ya? 9-10 Kalau tahun. kalau kenal digabung sama nikahnya ya udah lebih 10 tahun. 10 tahun. Nah, sekarang Ya. setelah menikah sama waktu dulu masih kenal, walaupun kenalnya lebih lama ketimbang menikahnya. Iya, iya. Perbedaannya masih ada nggak? Banyak nggak perbedaan sifat dari suami itu seperti apa? Alhamdulillahnya sih kalau untuk perbedaan sifat, sikap itu nggak jauh. Karena juga mungkin saya kenalnya waktu itu bertemannya 9 tahun ya juga udah tahu banget, bahkan udah kayak kakak sendiri kan Pak. Udah kayak kakak sendiri, udah tahu banget karakternya. Cuma waktu itu yang perbedaannya hanya ke sisi positifnya sih. Waktu itu saya mikir kalau suami saya manja. Gimana? Nah, Keputus suaranya? Mungkin saya berpikir kalau suami saya ini anak yang manja. Iya. Karena saya juga tahu yang manja seperti apa. Iya. Kalau dia kan kayak anak mama banget gitu kan. Cuma yang sisi positifnya sebelum nikah itu kan dia memang pekerja keras. Dia juga bertanggung jawab, orangnya juga jujur itu. Nah, kalau pas setelah nikah bertanggung jawabnya juga tetap, orangnya pekerja keras, orangnya juga jujur, dan juga yang tadinya saya sangka dia anak mama banget, ternyata dia enggak waktu menikah. Ternyata dia malah kayak pekerjaan saya di rumah dia suka ngebantu, dia juga ngomong anak juga alhamdulillah ngebantu banget lah Pak. Biasanya kan orang laki kan ngerasa, saya capek kerja, saya sudah seharian. Jadi nggak perlu membantu istri di rumah, enggak. Tapi alhamdulillah ini di rumah juga ngebantu pekerjaan istri juga. Jadi perbedaan yang sebelum menikah sama menikah lebih banyak ke positifnya sih Pak. Makanya di situ pentingnya kita sebelum menikah itu kan baru saya sadari kalau ternyata menikah itu nggak hanya modal cinta saja. Kita harus benar-benar tahu karakternya orang yang mau jadi suami kita itu seperti apa gitu. Gitu ya. Ya, memang banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana kita bisa benar-benar memutuskan untuk hubungan teman hidup kita sampai sekarang atau sampai tua gitulah. Iya. Kalau perbedaan suatu hal ya kita ngobrol-ngobrol biasa nih. Iya. Sesuatu yang tidak disukai ketika menikah kan pasti ada lah kan. Iya pasti ada. Ya. Suatu hal. Wah ternyata ada sesuatu hal yang waktu sebelum menikah sama yang setelah menikah itu suatu hal yang selain yang positif ya, yang negatif lah. Ya, yang negatif, yang nggak sukanya lah. Yang tidak disukai. Itu apa kira-kira? Itu sih, kalau yang namanya berumah tangga itu pasti ada sisi negatif. Nah, kalau dari kita sendiri itu sisi negatif dari pasangan saya gitu ya. Namanya biasanya kalau orang laki itu berpikirnya nggak pakai perasaan kan gitu ya Pak ya. Betul. Misalnya nih, biasanya pakai logika gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bermusyawarah,
kalau kita kan menjelaskan A sampai Z gitu ya. Jadi kalau suami saya itu memang tipenya ya udah satset gitu ya. Mungkin kalau diajak berdiskusi atau diajak bermusyawarah, ya udah gitu, terserah saya gitu. Jadi kalau misalnya saya nih kesannya ngasih masukan, jangan gini dong. Loh, sampean kok kesannya ngatur saya sih gitu. Jadi di situ kalau saya nih ya Pak ya, mungkin nggak sisi kurang nggak sukanya saya sama suami, mungkin apa kurangnya lah di situ. Mungkin kalau untuk diajak rembukan, diajak bermusyawarah masih kurang apa ya, masih kurang bisa berdiskusi sama istri gitu. Ya, kalau boleh jujur ini saya sebagai laki-laki sama saja sih sebenarnya. Karena kita laki-laki itu masih ada egonya. Jadi kita merasa gini loh, saya nih sebagai imam atau sebagai pimpinan rumah tangga, kenapa kok saya yang diatur? Lah kadang seperti itu. Karena ya jujur kadang istri itu menyampaikannya tidak ini nggak nata omongan, langsung ngomong ya. Sedangkan kita belum menyiapkan diri sebagai laki-laki, itu belum menyiapkan apa sih yang harus ditangkap sama kita, bagaimana kita harus bersikap ketika ada pertanyaan seperti ini. Karena ya laki-laki banyak yang melakukan hal itu secara sistematis, maksudnya secara logika. Kalau saya bertanya, ada pertanyaan seperti ini, saya harus menyiapkan jawabannya seperti ini. Nah, ketika langsung ditanya atau disuruh, diperintah selanjutnya, kita, saya sih terutama langsung secara otomatis, loh, yang jadi laki-laki itu saya, kenapa kok saya diatur? Nah, itu juga sering terjadi. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan, memang sesuatu sebenarnya itu masukannya bagus, tapi kita butuh waktu nih kalau bagi laki-laki. Anggaplah lu adiknya agak lama, kita bagi laki-laki agak lama lah untuk menangkap mana sih segi positif, segi negatifnya yang harus saya terima dari masukan dari istri. Seperti itu sih sebenarnya. Ya, nah kita juga sebagai istri biasanya dengan sikapnya suami seperti itu jadi introspeksi diri juga. Oh ya, mungkin penyampaiannya kita ya yang kurang tepat. Mungkin namanya pemimpin maunya dihargai. Apa pendapatnya? Biasa ya Pak ya, kalau perempuan itu maunya apa yang diomongin itu maunya didengar gitu. Ya, betul. Wanita tuh sukanya didengarkan kan, sedangkan laki-laki kalau laki-laki udah satset ini gitu. Tidak terlalu banyak berbicara tapi banyak melakukan hal. Itu memang laki-laki. Nah, sekarang kita bahas tentang orang luar lah anggapannya ya. Kita bukan dengan diri kita, tapi kita harus ngaca dengan pengalaman kita. Bagaimana sih tanggapannya Mbak Novi ketika banyak anak muda sekarang banyak yang menikah? Kalau Mbak Novi masuk telat nggak kira-kira waktu itu menikah? Waktu itu saya menikah 25 OTW 26. Saya merasa nggak telat Pak. Nggak telat ya? Iya, soalnya kalau kata saya ya, telat enggaknya pernikahan itu bukan dari usia, tapi dari kesiapan kita, siap mentalnya kita. Sekarang saya selalu bilang, ada saudara saya, dia belum nikah. Saya selalu bilang Pak, sampean khawatir umur 30 belum menikah. Karena sampean maupun sampean mau menikah umur 20, kalau sampean belum siap mental, Mbak, kalau sampean belum siap semua segalanya ya, itu akan dampaknya keluarganya sampean. Sampean siapa tahu ya, sampean nanti nikah umur 30 lebih, tapi mentalnya sampean siap, mental suaminya sampean siap untuk ngejalanin rumah tangga ke depannya itu lebih enak. Saya sendiri sih ngerasa nggak telat Pak. Nggak telat ya. Berarti kalau kata orang tua mungkin sudah telat ya Pak. Iya, kalau orang-orang dulu mengatakan wah telat sudah kalau di atas 25. Di atas 25. Itu sudah dianggap telat. Banyak orang mengatakan perawan tua lah anggapannya ya seperti itu, orang mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya kalau bagi kita yang sudah menjalani nggak seperti itu gitu lah. Umur bukan jadi batasan. Bukan jadi patokan. Betul, untuk
jadikan kalau umur segitu jadi kita sudah ini apa anggapannya Udah nanti nikah rumah gitu. tangganya terlambat dan sebagainya. Ternyata nggak seperti itu. Mm-mm. Bagaimana kalau Enggak. pendapatnya Mbak Novi tentang yang ini nih, banyak yang habis lulus SMA bahkan belum lulus pun itu sudah menikah. Bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih, kalau untuk anak muda sekarang ya yang memutuskan cepat menikah, Mm-mm. kalau kalian memang sudah siap, benar-benar siap ilmunya tentang pernikahan, pokoknya tentang mental pernikahan, apalagi kalau setelah menikah udah otomatis punya anak ya Pak ya. Ya, betul. Nah, setelah nikah itu udah untuk anak muda sekarang ini yang paling penting tuh ilmu tentang pernikahan sama gimana jadi orang tua. Kalau Mm. tanggapan saya sih, kalau memang kalian belum siap, apalagi hanya bermodalkan cinta, jangan dulu. Hmm. Ya, Siapkan mental dulu, siapkan apa yang utama sih mental sih menurut saya Pak ya. karena Eh, sebenarnya kalau menikah itu memutuskan menikah bukan hanya sebatas yang tadi saya katakan pertama, hanya di kamar, hanya belajar iya, di bukan hanya kamar. di kamar saja. Tapi intinya itu kita bagaimana membangun rumah tangga Iya, bersama, nanti juga ada seorang anak. Karena menikah ini kan anak. beranak pinak, bukan hanya Iya, menikah. apalagi kalau sudah menikah ini kan menyatukan dua keluarga, bukan hanya Betul, menyatukan dua orang saja, betul. tapi menyatukan dua keluarga. Nah, gimana caranya kita menyatukan dua keluarga? Nah, kok jangankan dua keluarga ya Pak ya, dua kepala ini debatnya tuh karena apa berantemnya aja kayak gitu ya. Ya, Apa? Nah, baik. jadi kayak Hmm? apa ya, menikah itu ya nggak hanya di kamar saja, nggak hanya bermodalkan cinta-cintaan, aku sayang kamu, Hmm. tapi memang benar-benar kalau kata saya sih masuk ke dunia pernikahan itu kita memasuki dunia babak baru lah ya, Ya. masalah baru, Hmm. ujian baru, yang untuk anak muda sekarang yang hanya bermodalkan cinta, tolong ekspektasinya jangan terlalu tinggi tentang pernikahan gitu. Betul, betul. Kadang anak muda sekarang itu ekspektasinya terlalu tinggi. Oh enak ya kalau nikah ada yang biayain, ada yang kerja, aku nggak usah kerja, gitu kan ya. Apa ekspektasinya? Betul. Seneng-seneng, ada yang jajanin, gitu, ada yang nemenin tidur, ada yang nemenin. Pernikahan itu nggak hanya sekedar itu saja, itu hanya beberapa persennya saja, tapi berapa persennya yang lebih besar lagi itu adalah ujian. Ya, tapi sebenarnya dengan kondisi itu pun jangan juga takut menikah, benar kan? Oh ya, Jangan takut benar. menikah. Karena memang satu masalah kalau dikerjakan hanya satu kepala Nah, saja, iya. itu pusing lah. Bagaimana kalau kita dibantu dengan dua kepala? Dibantu, iya. Itu Tapi ya sebenarnya. gitu, dengan catatan kita harus dari depan itu sebelum memutuskan menikah kita harus tahu karakter pasangan kita. Harus memang harus kuat mental. Ada Pak, saya juga punya pengalaman gitu kan ya. Bukan dari saya sih, ada teman, ada saudara, dia memutuskan menikah, merasa siap nikah. Dia katanya sih kenal hanya beberapa bulan, pacaran pun beberapa bulan. Dan dia kenalnya pun LDR-an gitu ya, padahal dia udah teman sekolah lah Pak ya. Ya. Nah, tapi menjalin hubungan baru beberapa bulan. Ternyata pas masuk ke dunia pernikahan, ternyata si suami cuek. Iya, punya anak ya, setelah punya anak katanya apa malah tambah cuek. Pokoknya serba itulah Pak ya, serba kok gini gitu suami saya, ternyata kok gini gitu. Jadi ya itu balik lagi, kita sebelum memutuskan menikah untuk mengenal karakter suami kita itu harus benar-benar tahu gitu Pak. Iya, betul. Jadi benar-benar tahu bagaimana karakter pasangan kita, bagaimana nanti menghadapi ke depan seperti apa. Tapi ini juga pengalaman saya, tidak selalu karakter yang ketika kita kenal itu sama dengan karakter yang sudah setelah menikah. Nah, karakter setelah menikah bisa berbeda Iya. hal. Walaupun tidak berbeda sangat jauh sebenarnya. Cuman ternyata ada karakter-karakter tersembunyi yang masih belum kita ketahui, dan itu buat kita shock loh. Seperti ini ternyata. Dan benar juga tadi yang
dikatakan Mbak Novi tentang bagaimana menyatukan dua keluarga. Nah, Iya. bagaimana kita berhadapan dengan mertua, si istri berhadapan Iya. dengan orang tua kita. Sama Itu saudara. banyak hal yang di luar ekspektasi kita. Jauh di luar ekspektasi kita. Pertama awalnya kita ngomong, oh kita siap sama, kalau mungkin yang paling banyak ini ya, kasus bermasalah itu ketika menantu wanita bertemu sama mertua wanita. Nah itu sering ya, bener kan Mbak Novi? Mbak Novi juga mengalami hal itu. Iya. Bagaimana karena sama-sama perempuan. Kalau laki-laki kebanyakan, ini nggak selalu semua ya, tapi kebanyakan laki-laki itu lebih banyak cueknya. Jadi ke mertua nggak terlalu oke lah, kata mertua A, kita kadang bisa aja ikut A, ke mertua B ya kita ikut aja B gitu. Tapi kalau mertua perempuan sama menantunya perempuan, itu pasti ada aja selisih pendapat dan sebagainya. Iya. Itu pasti Pak. Kan pasti mengalami hal itu. Nah itu juga harus dipikirkan nih, nggak cuma benar banget. Kita menikah dan hanya sebatas senang-senang kita bisa jalan-jalan di sana tanpa dimarahi dan sebagainya. Mungkin mikirnya anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Iya. Kita bagaimana mikir, oh kita jalan-jalan ke sana tidak dicari, kita mau kita mau pulang jam berapa aja sudah bebas gitu kan. Tidak semudah itu, saudara. Iya, sudah. Lebih ya itu. Di luar ekspektasi lah, bagaimanapun setelah memiliki anak pun, nah itu juga ada suka dukanya gitu. Banyak. Ada suka dukanya. Bagaimana? Ada suka dukanya. Betul. Bagaimana kita setelah menikah dan punya anak gitu. Ya mungkin ini untuk sharing-sharing hari ini mungkin cukup sekian. Ini ternyata kita sudah ngobrol lama sekali, 30 lebih. Lama ya Pak ya. Iya. Pokoknya saya pesan sih, pokoknya kalau memang mau memutuskan untuk menikah jangan takut. Yang penting dari awal harus siap mental, harus siap ilmunya. Yang penting ilmu gimana ngadepin mertua, gimana ngadepin suami. Ya. Jadi mungkin obrolan kita hari ini adalah juga membuka pikiran para teman-teman kita yang masih muda ini, bagaimana kita menghadapi untuk pernikahan, dan juga yang ngerasa dirinya saya sudah terlambat untuk menikah gitu. Belum sampai di situ. Menikah itu masih panjang, bahkan umur 50 tahun pun boleh menikah gitu loh, masih terlambat. Belum pernikahan itu yang lebih penting itu kualitasnya. Betul, itu. Kualitasnya, entah mau umur berapapun mau menikah, yang penting berkualitas itu yang dicari. Betul, itu kualitas untuk menikah. Bagaimana kita dan juga nggak sedikit juga sih Pak, ada yang menikah muda yang memutuskan lulus sekolah menikah, ada suami istrinya juga sama-sama dewasa, menyikapinya dewasa. Saya juga punya teman gitu lulus sekolah, alhamdulillahnya juga mereka sama-sama dewasa. Jadi untuk jangan pernah takut untuk menikah juga nggak menakutkan itu, cuma ya kita untuk yang paling penting itu mempersiapkan ilmu. Kalau ilmu sama mental, kalau udah punya ilmu sama mentalnya, sok enak dijalanin gitu, suka dukanya gitu. Yang penting tidak terburu-buru juga. Ya, tidak terburu-buru. Juga hasilnya tidak baik. Ya, benar. Gitu. Jadi pokok semuanya harus benar-benar direncanakan, dipikirkan secara matang-matang. Secara matang-matang. Ya. Kalau memang dari pengalaman saya, kenapa 3 minggu langsung sah? Karena memang saya sebelumnya sudah kenal 9 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat juga untuk memutuskan menikah, karena saya sudah mengenalnya 9 tahun, sudah tahu. Ya, jadi. Ya. Cepat itu. Nah, kalau seperti saya 1 tahun lebih nih kita mendalami karakter masing-masing, 1 tahun lebih. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, sampai sekarang suka dukanya dijalanin bareng gitu ya Pak. Semua itu. Jadi pokoknya jangan terlalu takut, jangan terlalu terburu-buru juga, pokoknya dijalani semua. Ya, bahkan suami istrinya sendiri itu kan yang lebih muda dari saya malah, tapi juga ini nyebut nama sih.
Iya, betul. Ya, ya Nah, penting. jadi umur itu bukan patokan kedewasaan seseorang. Ya, betul. Benar sekali itu. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang bahasan lain mungkin Mbak Nopi. Mungkin kalau untuk hari ini sudah kita lama ini mungkin takut pendengarnya Iya, bosan. Jadi bosen. ya, jadi kita nanti suatu saat kita ngobrol lagi untuk membahas lain hal. Boleh dengan Ya, senang hati. ya siap. Terima kasih. Iya, iya, sama-sama Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.